Perkenalkan, nama saya Sifanya Seremponto. Saya dari Fakultas MIPA, jurusan Fisika dengan NIM 2210040017. Jadi di video ini saya akan melakukan pengamatan tentang komponen biotik dan komponen abiotik untuk memenuhi tugas praktikum 12 mata kuliah biologi dasar. Saat ini saya dalam perjalanan untuk menuju ke hutan untuk mengambil pengamatan mengenai komponen-komponen ekosistem yang terdapat di lingkungan hutan. Jadi di video ini saya akan melakukan pengamatan tentang ekosistem, komponen biotik dan komponen abiotik di hutan. Adapun pengertian ekosistem dan komponen abiotik dan biotik sebagai berikut. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada dua komponen ekosistem, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Komponen ini dibagi ke dalam 3 kelompok, yakni produsen, konsumen, dan pengurai. Contoh komponen biotik pertama adalah pohon pisang. Pohon pisang termasuk dalam komponen biotik tumbuhan. Dan juga ada tumbuhan-tumbuhan lainnya seperti sebagai berikut. Contoh komponen biotik kedua adalah hewan. Hewan yang ini adalah burung. Hewan yang kedua adalah belalang. Hewan dia imut sama anak. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup seperti iklim, cahaya matahari, udara, air, tanah, dan suhu. Contoh komponen abiotik pertama yaitu air. Air adalah komponen abiotik yang juga sangat penting. Setiap hari makhluk hidup membutuhkan air karena hampir sebagian besar makhluk hidup terdiri dari 90% air. Air berfungsi sebagai pelarut zat makanan yang dimakan oleh makhluk hidup. Yang kedua adalah udara. Udara sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Oksigen diperlukan manusia dan hewan untuk bernapas, atau karbon dioksida yang diperlukan tumbuhan untuk berfotosintesis juga berasal dari udara. Bahkan bumi pun dilindungi oleh atmosfer yang merupakan lapisan-lapisan udara. Komponen abiotik ketiga adalah cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama semua makhluk hidup karena dengannya tumbuhan dapat berfotosintesis. Sedangkan keberadaan uap air di udara akan mempengaruhi kecepatan penguapan air dari permukaan tubuh organisme. Organisme yang hidup di daerah panas, suhu udara tinggi, dan kelembapan rendah akan berupaya untuk mengurangi penguapan air dari dalam tubuh. Komponen abiotik terakhir adalah tanah. Keberadaan suatu ekosistem juga dipengaruhi oleh kondisi tanah. Bila bumi hanya berisi batu dan logam tanpa ada tanah, maka tidak akan ada berbagai jenis tumbuhan dan organisme lainnya. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai jenis organisme, terutama tumbuhan.